Meskipun pemilu 2029 masih jauh, Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra nampaknya tak canggung mempersiapkan diri. Salah satunya dengan menawarkan konsep koalisi permanen kepada partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM+. Lantas apa tanggapan dari Ketua Umum Parpol dan apa kira-kira untung ruginya jika hal ini benar-benar terwujud? Rencana Prabowo membentuk koalisi permanen disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar usai memenuhi undangan silaturahmi Prabowo di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 14 Februari 2025. PKB pun menyambut baik ajakan Prabowo untuk membentuk koalisi permanen tersebut. Sebab menurut Muhaimin, untuk percepatan pembangunan, koalisi pemerintahan harus kuat dan terus bersatu. Intinya memperkuat koalisi. Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan. Dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan. Gus, koalisi permanen ini buat 2029 Gus sampai 2029. Ya sampai kapanpun namanya permanen. Berarti udah sepakat juga Gus Pak Prabowo Gus buat 2029 Gus. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangannya Sabtu 15 Februari di Jakarta juga mendukung penuh rencana tersebut. Sampai 2029 bila perlu lanjut lagi ya. Oh iya dong, saya harus dukung dong. Bukan hanya saya, DPP Partai Golkar ya. Jadi DPP Partai Golkar sudah memutuskan dalam Munas untuk bersama-sama dengan Bapak Presiden dan partai koalisi lain dalam mengawal, menjaga, dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo dan Mas Gibran. Oke? Sementara itu tanggapan berbeda disampaikan oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan. Tapi pada dasarnya itu hal-hal yang baik gitu. Kalau bisa permanen baik, tapi permanen sampai berapa waktu kan? Pasti ada batas waktu ya. Ya kan? Apakah 2 kali pemilu, 3 kali pemilu, 4 kali pemilu, 5 kali pemilu dan sebagainya. Tentu itu adalah pengumuman dari Gerindra ya. Sikap-sikap partai kan tentu ya jangan sekarang sikapnya nanti menjelang itu. Dan tadi juga tidak ada permintaan untuk koalisi didukung, tidak ada kan. Yang ada adalah diumumkan bahwa beliau akan maju kembali pada tahun 2029, itu diumumkan. Bahwa kemudian nantinya seperti apa ya kita tunggu nanti ya. Karena banyak perhitungannya tentu ya Pak, kalau untuk 2029 masih panjang ya Pak. Masih panjang, dan beliau juga tidak minta dukungan untuk sekarang. Lantas, mengapa Prabowo buru-buru ingin membentuk koalisi permanen meski pemilu masih 5 tahun lagi? Terima kasih kalian masih percaya sama saya. Pengamat politik dari Foxpol Center Research and Consulting, Pangisyarwi Caniago, menilai tawaran koalisi permanen yang diajukan Presiden Prabowo Subianto merupakan upaya untuk menjaga soliditas pemerintahan. Pangi meyakini bahwa jika koalisi Indonesia Maju atau KIM solid dan permanen, maka pemerintahan Prabowo akan memiliki stabilitas yang baik. Hal ini diharapkan berdampak positif pada program kerja Prabowo, terutama di tengah sentimen negatif yang muncul dari masyarakat. Sementara itu, pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam menilai tawaran dari Prabowo itu upaya menjaga KIM+ solid usai Mahkamah Konstitusi menghapus presidensial threshold 20% kursi DPR. Menurut Umam, dihapusnya presidensial threshold 20% kursi DPR membuat partai-partai di KIM berpotensi mengambil langkah berbeda-beda pada pemilu 2029. Ia menilai hal itu menjadi alasan Prabowo menawarkan koalisi permanen. Meski masih 5 tahun lagi, Presiden Prabowo langsung mengambil langkah cepat untuk menatap pemilu 2029 dengan rencananya membentuk koalisi permanen. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Setuju atau tidak dengan rencana pembentukan koalisi permanen oleh Presiden Prabowo?